Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran PJOK ya anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang bab 5 ya, aktivitas kebugaran jasmani. Bagian 1, nanti ada bagian yang berikutnya. Ya, sebelum memulai aktivitas kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Ya. Bapak langsung ke bab 5 ya. Karena Bapak rasa penting menyampaikan ini juga. Karena aktivitas kebugaran jasmani ini nanti bisa kita jadikan acuan ya untuk keseharian kita ya. Apalagi ini musim pandemi seperti ini, biasanya kita untuk kalian ya yang sering main gadget lupa akan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kebugaran jasmani atau olahraga lah pada umumnya. Ya, sebelumnya marilah kita tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, diharapkan peserta didik mengetahui tentang pengertian kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang ketiga, peserta didik mengetahui jenis latihan, volume, frekuensi latihan, dan intensitas latihan. Kemudian yang keempat, peserta didik mengetahui cara menghitung denyut nadi maksimal atau DNM. Yang kelima, peserta didik mengetahui konsep kekuatan dan daya tahan otot. Yang keenam, peserta didik mengetahui konsep kelenturan sendi. Kemudian yang ketujuh, peserta didik mengetahui konsep daya tahan paru-paru dan jantung ya, atau sering disebut VO2 max ya. Kemudian yang kedelapan, peserta didik mengetahui aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan ya. Kemudian yang pertama langsung aja, pengertian kebugaran jasmani di sini adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya. Kepadanya itu tubuh ya, dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi apabila kita dalam keseharian kita, setelah kita bekerja, melakukan aktivitas harian, dan kita masih merasa segar badannya dan tidak terlalu lelah yang berarti ya, artinya lelah yang berkelanjutan ya, capek sampai tidur seharian, itu udah tanda-tanda kita kurang bugar. Itu yang pertama pengertiannya. Yang kedua, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama masalah kesehatan, mungkin lagi tidak sehat, biasanya ya orang kurang bugar ya, kurang fit. Yang kedua masalah gizi ya, ini penting karena asupan gizi itu ibaratnya akan menjadi sumber energi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang C, masalah latihan fisik. Ya, mungkin latihannya kurang ya, jadi kebugarannya pun tidak sama dengan orang-orang yang biasa terlatih atau berlatih fisik, berolahraga, aktivitas fisik lainnya. Kemudian masalah faktor keturunan ya, mungkin ada riwayat dari secara genetis ya, faktor keturunan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah jenis latihan, volume latihan, frekuensi latihan, dan intensitas latihan. Yang pertama jenis latihan ya. Jadi latihan kebugaran jasmani itu intinya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Artinya bagi yang awal-awalnya mungkin kalau kita mungkin mau melatih otot atau bagian mana itu harus disesuaikan latihannya. Tapi di sini misalkan latihan yang ringan ya, yang murah ya, misalkan jogging atau jalan kaki, itu latihan atau kegiatan yang murah ya dan mudah ya, semua orang bisa melakukan, mungkin di halaman rumah, mungkin jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah, seperti itu bisa dilakukan apabila kita mau berlatih ya, untuk yang ringan-ringan dulu. Kemudian yang kedua, volume latihan ya. Selain atlet diperlukan waktu minimal 20 menit, itu tidak termasuk pemanasan atau pendinginan. Mungkin yang tadi jogging ya,
atau jalan kaki ya minimal 20 menit. Ya mungkin kalau jogging ya pemanasan dulu, kemudian nanti pendinginan ya. Jadi mungkin pemanasnya sekitar 3 menit ya, pendinginannya 3 menit ya. Latihan inti atau larinya atau latihan yang lain 20 menit. Itu selain atlet ya. Kalau atlet lain lagi, mereka pasti punya program latihan ya, dan yang jelas pasti lebih lama ya, karena tujuannya untuk prestasi. Kalau seperti kita orang biasa, tujuannya adalah untuk menjaga kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga, frekuensi latihan ya. Otomatis ini sering tidaknya latihan ya dalam seminggu misalkan pasti berbeda ya, antara yang biasa berlatih 5 kali seminggu dan yang cuma 2 kali seminggu ya dengan teratur misalkan. Itu hasilnya akan lebih baik yang 5 kali seminggu karena dilakukan secara rutin ya. Misalnya otot lebih terlatih lagi, kemudian pernapasan lebih baik lagi karena lebih sering berlatih. Kemudian yang keempat, intensitas latihan ya. Apa itu ya? Untuk menentukan intensitas atau berat ringannya. Berat ringannya artinya mungkin bisa dengan durasinya atau kecepatannya ya. Khususnya daya tahan kardiovaskuler dengan menentukan daya denyut nadi maksimal ya. Kardiovaskuler sistem kerja jantung seperti itu ya. Tapi ini harus ada rambu-rambunya ya. Harus dengan mengetahui denyut nadi maksimal ya. Denyut nadi di mana? Denyut nadi bisa kita lihat mungkin di leher kita yang berdenyut berdetak biasanya ada, atau di pergelangan tangan bisa kita lihat. Bisa kita pencet di bagian pembuluh darahnya ya, venanya di sini ada denyutnya, itu namanya denyut nadi ya. Nah, kemudian ya di sini ada cara menghitung denyut nadi maksimal ya. Di situ ada rumus ya, denyut nadi maksimal sama dengan 220 dikurangi umur ya. Nah, yang pertama contohnya ya, jika seorang atlet berumur 13 tahun, ini atlet ya, cara ngitungnya adalah 220 dikurangi 13, hasilnya adalah 207 ya. Maka denyut nadi maksimal atlet tersebut adalah 207. Ini per menit ya, denyut nadi per menit, jadi dihitung. Misalkan latihannya setelah denyut nadinya per menit 207 tercapai, itu berhenti ya, mungkin istirahat sebentar ya. Seperti itu. Jadi jangan denyut nadinya udah tinggi sekali di atas 207 ya, ini untuk diteruskan lagi ya, itu nanti harus istirahat dulu ya. Harus tahu ya denyut nadi maksimal saya berapa untuk berlatih. Kemudian jika bukan atlet, untuk menentukan denyut nadi maksimal latihannya kisarannya 70 sampai 80% saja ya, karena bukan atlet ya, karena enggak terlatih seperti atlet. Dari 100% ya yang 207 tadi ya. Seperti rumus di atas, kita yang bukan atlet, dengan lama latihan 20 sampai 30 menit ya. Kalau atlet lain lagi ya, nanti ada sendiri. Kalau ini kita 20 sampai 30 menit cukup ya. Kemudian ini ya, ada misal lagi di sini, misalkan terdidik ya, berusia 13 tahun yang tadi atlet ya. Cara menghitungnya ya, 220 dikurangi 13 kali 70 per 100 ya, 70%-nya. Ini hasilnya nanti 145 denyut nadi per menit ya. Jadi lebih sedikit karena ini cuma, kalau ini 70%-nya aja yang Bapak contohkan ya. Jadi kalau kita 70%-nya sajalah ya, misalkan kalau kalian ya, kecuali sudah ingin jadi atlet ya, itu bisa dinaikkan jadi 180% atau 100% tadi ya. Ini 70 sampai 85. Kalau yang 85 bisa kalian hitung sendiri ya. Usia kalian berapa, kemudian 220 dikurangi usia kalian, kemudian kalikan 70% atau sampai 85% kalau yang kita bukan atlet ya. Jadi itu. Jadi kalau sudah yang bukan atlet, setelah latihan 20 sampai 30 menit dihitung ya denyut nadinya berapa ya. Kalau sudah 145 menit berhenti dulu ya. Aktivitasnya berhenti dulu, istirahat. Karena denyut nadi maksimal, bukan maksimal ya. Maksimal untuk lain atlet ya, bukan atlet tuh
Usia kita kisarnya 70 sampai 85% ya, jangan lebih dari itu karena ini berkaitan dengan intensitas latihan yang baik ya, karena bebannya nggak boleh sama ya, seperti itu. Kemudian di sini nomor 5 kekuatan dan daya tahan otot. Nah, kekuatan dan daya tahan otot ya. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalkan mengangkat kursi ya, itu pakai kekuatan. Kemudian daya tahan adalah kemampuan sekelompok otot untuk melakukan serangkaian kerja dalam waktu lama. Misalkan kemampuan otot lengan untuk lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Misalkan yang tadi cuma mengangkat, itu latihan kekuatan, kemudian mengangkat kemudian membawa ke tempat lain ya. Ada beban yang agak lama ya, itu untuk kemampuan atau daya tahan ya. Ada durasinya, ada waktunya ya. Power off. Ada ada waktunya, durasinya berapa, itu untuk daya tahan. Kemudian untuk di sini ya, ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat tapi ulangan sedikit ya, untuk latihan beban ya. Jadi mungkin bebannya berapa kilo, cuma lebih berat ya, misalnya 5 kilo bukan 3 kilo ya, tapi waktunya lebih sedikit ya. Itu ciri latihan kekuatan otot. Mungkin push up ya, push up. Sedangkan untuk daya tahan digunakan beban ringan dengan ulangan banyak ya. Bebannya ringan, misalkan barbel atau dumbbell lebih ringan, tapi ulangannya diperbanyak ya. Misalnya yang sekilo tapi diulang selama 20 kali ya. Yang 3 kilo itu ulangannya lebih sedikit ya. Ini untuk melatih daya tahan karena ada durasi lamanya. Dan takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi 3 kali seminggu ya, dengan intensitas 70 sampai 80% dari 100 tadi ya. Hitungnya dari denyut nadi tadi ya, dihitung denyut nadi juga. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah konsep kelenturan sendi ya. Persendian, kita ada sendi-sendi ya. Biasanya tulang-tulang itu ada sendi persendian, ini juga sendi pergelangan tangan, ini sendi juga, ada persendiannya. Di sini ciri latihannya adalah kelenturan. Lentur itu tidak kaku biasanya ya, gerakan meregang persendian ya, mengelur otot hingga batas tertentu. Misalnya ini kepala kita belokkan ke kanan, kemudian ke kiri seperti ini sampai agak kerasa, itu juga termasuk latihan kelenturan sendi ya. Dan yang lain banyak lagi ya, biasanya penguluran atau stretching ya, meregangkan ya. Kemudian takaran latihannya, frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari ya. Peregangan ya, peregangan itu bisa setiap hari, setiap waktu lah, ketika badan merasa nggak selalu ada badan merasa ya, ketika aktivitas apapun ya, bagusnya ada stretchingnya atau penguluran. Intensitas ya, ini frekuensi tiap hari. Intensitas merupakan batas rasa nyeri ya, artinya pada saat meregangkan persendian akan nyeri, jadi diberhentikan ya. Misalnya ya tadi seperti ini sampai kerasa ya, itu untuk melatih. Kemudian ini misalkan pergelangan ditekuk seperti ini atau ini sampai agak kerasa nyeri, sudah batasnya itu ya. Karena melatih kelenturan ini bisa membuat fleksibilitas atau kelenturan sendi ya, karena aktivitas kita pasti banyak yang membutuhkan kelenturan sendi. Kemudian durasinya 4 sampai 30 detik ya. Jangan 1 sampai 3 kali ulangan, misalnya kayak gini, 1 2 3 sampai 30 detik, 4 sampai 30 cukup. Dan cukup 1 sampai 3 kali ulangan ya. Kemudian daya tahan paru-paru dan jantung ya. Nah, ini kaitannya dengan kardio tadi ya. Jadi fungsi paru-paru dan jantung
kualitas daya tahan paru-paru dan jantung dinyatakan sebagai VO2 max ya, VO2 max, yaitu batas oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan. Ciri latihan daya tahan paru-paru, gerakannya melibatkan otot-otot besar, model latihannya seperti berjalan, berlari, gerakan kontinu ritmis ya, mungkin seperti ya senam-senam aerobik seperti itu ya, model latihan seperti bersepeda, ini juga jogging dengan kecepatan tertentu ya. Olahraga permainan juga bisa voli, tenis, atau juga termasuk melatih VO2 max atau daya tahan paru dan jantung. Berikutnya adalah di sini ada frekuensi untuk mendapat kebugaran paru dan jantung adalah teratur ya, secara teratur otomatis ya, 3 sampai 5 kali seminggu. Mungkin yang suka main voli dilakukan 3 sampai 5 kali ya, atau bulu tangkis atau bersepeda tadi ya. Intensitas ya 75 sampai 85% dari detak jantung maksimal ya, tadi udah kita pelajari untuk cara menghitungnya. Kemudian durasi setiap berlatih dilakukan selama 20 sampai 60 menit. Jadi mungkin main sepeda atau ya bola voli tadi olahraga itu 20 sampai 60 menit tanpa henti ya. Jadi ini bisa dilakukan secara kontinu ya. Kemudian aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan ya. Dalam melakukan bentuk latihan kekuatan dapat dilakukan dengan 3 prinsip: bergerak atau move, kemudian mengangkat atau lift, kemudian yang ketiga meregang atau stretch ya. Itu prinsip dari dasar dari latihan kekuatan dan daya tahan ya. Misalkan rangkaian yang move ya, bergerak atau move yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang dan lain-lain, itu termasuk bergerak ya. Kemudian mengangkat atau lift, rangkaian gerakannya melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban tubuh ya. Ini bisa dilakukan dengan mungkin sit up gitu ya. Ini kalau ada di fitness mungkin ngangkat beban ya, maupun beban dari suatu benda seperti dumbbell, barbel seperti itu, bola medicine dan lain-lain. Latihannya seperti weight training, calisthenics ya, calisthenics itu push up, back up, chin up, sit up dan lain-lain ya. Ini untuk latihan beban ya, mengangkat. Yang ketiga meregang atau stretch, rangkaian gerakan mengulur otot dan pergerakan persendian. Latihannya bisa sangat berguna untuk kelenturan. Itu ya stretching yang ketiga ya prinsipnya. Nah di sini latihan ya kekuatan dan daya tahan otot lengan. Contohnya push up ya. Push up ada beberapa jenis. Biasanya untuk yang perempuan push up itu lututnya ditaruh ya, lututnya ditaruh, kemudian posisinya gerakannya sama ya, dorong ke atas sampai lurus ya. Kemudian ini push up yang kedua ya, dilakukan oleh laki-laki seperti biasa, mungkin kalian sudah paham ya, posisinya seperti ini, terungkup, kemudian dorong tangan sampai lurus, kemudian turun lagi seperti ini. Nah push up juga ada yang gerakannya sama ya, push up dengan tumpuan kedua telapak tangan lengan, posisi pinggul ditinggikan. Nah, ini juga posisinya seperti ini, satu. Ini juga push up ya, untuk latihan kekuatan otot. Kemudian sit up ya, ini daya tahan ya, kekuatan dan daya tahan. Sit up kalian pasti tahu ya, caranya seperti ini, kemudian diangkat kepalanya ya. Kemudian di sini ada latihan lagi untuk otot perut juga ya di sini, tapi beda ya. Ini diangkat kakinya ke arah dada seperti ini ya. Ini diangkat, posisi terlentang, diangkat, tangan di belakang kepala, diangkat. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah seperti ini ya.
Aktivitas gerak kedua lengan seolah-olah menarik tali hingga pundak terangkat, crunch, menarik tali ya. Ini juga melatih otot-otot perut. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan otot punggung ya, latihannya dengan back up ya, sering kita sebut posisi tengkurap, kemudian naikkan kepala ke atas ya, ekstensi punggung dari sikap tengkurap. Itu melatih otot kekuatan dan daya tahan otot punggung ya. Itu aja mungkin pertemuan kali ini, karena nanti bersambung ini masih banyak ya pertemuan kita untuk materi kebugaran jasmani. Cukup sekian ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan melalui WhatsApp ya. Nanti kalau ada tugas juga Bapak akan share di grup WhatsApp kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.